Mekanisme-mekanisme universal yang menentukan tindakan yang dianggap bisa ditentukan lewat penelitian yang sangat cermat. Konsekuensinya, tradisi ini menjadi kerap diasosiasikan dengan ilmu komunikasi. Menurut Littlejohn dan Frost, banyak karya komunikasi terbaru dalam tradisi ini yang memberikan pada persuasif dan perubahan sikap pemrosesan pesan. Bagaimana individu merancang strategi pesan, bagaimana penerimaan pesan itu, informasi pesan itu, dampak pesan itu terhadap orang-orang lain. Bagian ini sangat populer. Persepsi psikologis adalah teori sifat. Sifat kita, bagaimana sifat kita berbicara, bagaimana sikap kita yang lainnya. Ini mengidentifikasikan variabel kepribadian. Dia sangat mengamati apa-apa yang kita lakukan setiap harinya. Serta kecenderungan perilaku manusia terhadap komunikasi ini sangat berpengaruh bagi individu yang bertindak serta berinteraksi. Selanjutnya yaitu ada tradisi sosiokultural. Apa sih sosiokultural? Sosiokultural adalah komunikasi menunjukkan cara pemahaman kita terhadap makna, norma, pesan, peraturan yang dijalankan secara interaktif dalam komunikasi. Secara interaktif dalam komunikasi mengeksplorasi dunia interaksi yang dihuni oleh manusia, menjelaskan bahwa refleksi bukanlah seperangkat susunan di luar kita, melainkan dibentuk lewat proses interaksi di dalam kelompok, komunitas, serta budaya. Tradisi sosiokultural memfokuskan dirinya pada bentuk-bentuk interaksi manusia daripada karakteristik atau model mental. Seperti yang saya bicarakan ini adalah termasuk tradisi sosiokultural, yaitu yang seperti menggunakan pesan verbal dalam kehidupan sehari-hari. Interaksi merupakan proses dan tempat yang bertujuan untuk memaknai, memerani dalam peraturan nilai-nilai budaya yang dijalankan. Walaupun individu memproses informasi secara kognitif, namun tradisi ini kurang tertarik pada komunikasi level individu. Seperti yang saya lakukan ini, tradisi sosiokultural ini adalah tidak terlalu termasuk karena ini adalah bersifat individu. Kita ada back to back, ada feedback dari lawan bicara kita, itu adalah termasuk sosiokultural. Di dalam kita berdiskusi, tradisi ini adalah tradisi yang sangat tepat karena tradisi tersebut adalah termasuk tradisi sosiokultural yang menyebabkan pembicara dan pembicaraan lain ada timbal balik bicaranya, tidak berbicara satu arah. Para peneliti dalam tradisi ini berharap dapat memahami cara-cara yang di dalamnya manusia bersama-sama menciptakan relasi, menciptakan lingkungan, menciptakan komunikasi yang baru. Kelompok sosial mereka bisa dilalui dengan organisasi atau budaya. Sudah tentu kategori yang digunakan oleh individu dalam memproses informasi diciptakan secara sosial dalam komunikasi. Bisa kita masuk ke organisasi itu adalah termasuk tradisi sosiokultural karena melibatkan komunikasi tentunya. Tidak mungkin di dalam organisasi kita hanya diam-diam saja, tidak mungkin. Selanjutnya itu adalah tradisi kritis. Apa sih kritis itu?
Jika misalnya ada, jika misalnya Anda memiliki atau kekurangan memiliki keistimewaan karena warna kulit, kewarganegaraan, bahasa, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, permasalahan wilayah, tingkat pendapatan, serta aspek-aspek identifikasi Anda lainnya, maka Anda menghadapi bentuk perbedaan sosial yang dianggap sangat penting oleh para ahli tradisi kritis. Teori-teori tersebut sesungguhnya menyangkut tentang bagaimana kekuatan, tekanan, dan keistimewaan sebagai hasil dari bentuk-bentuk komunikasi. Tentunya dalam masyarakat, tidak mungkin kita tidak dalam masyarakat, karena komunikasi itu harus ada orangnya, harus ada feedbacknya. Tidak mungkin kan seperti saya ini komunikasinya hanya satu arah, tidak komunikasi dua arah. Tradisi kritis ini berlawan dengan banyak asumsi dasar atau tradisi lainnya. Tradisi ini sangat dipengaruhi oleh karya-karya Eropa, feminisme, serta kajian-kajian postmodernisme dan postkolonialisme. Tradisi ini berkembang pesat dan berpengaruh pada teori komunikasi. Menurut yang saya pahami, tradisi ini adalah tradisi yang sangat dipakai oleh orang-orang Eropa atau orang-orang kulit putih. Dalam kajian komunikasi, para penganut mazhab kritis umumnya tertarik dengan bagaimana pesan memperkuat penekanan dalam masyarakat. Ditekan masyarakat tersebut, dengan kita hanya berbicara gitu-gitu aja masyarakat akan bosan. Tentunya masyarakat akan bosan, apalagi kita berada di wilayah Indonesia yang masyarakatnya sangat banyak membosankan dengan kata-kata. Meskipun para penganutnya tertarik pada tindakan sosial, mereka juga fokus pada wacana atau teks yang mempromosikan ideologi-ideologi tersebut. Analisis wawancara kritis memperhatikan fitur-fitur aktual dalam teks yang memunculkan rangkaian penekanan tersebut tanpa memisahkan komunikasi dari faktor lain. Pada keseluruhan, sistem kekuatan yang bersifat menekan. Kita harus menekan nih. Gaya bicara kita harus menekan gitu. Seperti orang Eropa itu kita kalau berbicara kayak mereka, kita bakalan tersinggung lah kalau orang Indonesia gitu. Tetapi teori ini adalah teori yang luas, teori yang kritis, sehingga selalu sulit ditempatkan oleh kelompok-kelompok dalam keseluruhan teori komunikasi. Maka yang disebut tadi, teori ini sulit atau beda dari teori-teori lainnya. Selanjutnya ada teori retorika. Apa sih retorika itu? Kata retorika sekarang ini tampak kerap mengalami penyempitan makna atau sekadar ungkapan kosong, berlawanan. Bagaimana dalam kondisi sesungguhnya, kajian retorika mampu mengalami perbedaan dari abad ke abad. Kajian retorika umumnya mendefinisikan simbol-simbol yang digunakan manusia. Pada awalnya, ilmu ini berhubungan dengan persuasif. Sama dengan komunikasi persuasif ini, mengajak. Dan mereka ini sangat berkaitan, sangat-sangat berkaitan. Pada awalnya ilmu ini adalah bersifat persuasif, sehingga retorika adalah seni gaya bicara. Bagaimana seni kita berbicara? Kita tentunya menemukan perbedaan-perbedaan. Jika seseorang yang ahli dalam berbicara dengan seseorang yang tidak ahli berbicara, maka kita akan tertarik dengan orang yang paham dengan berbicara. Komunikasi tradisi ini fokusnya sangat luas, bahkan lebih mencakup segalanya. Manusia dengan menggunakan simbol untuk mempengaruhi lingkungan. Pada dasarnya,
Pusat dari tradisi retorika adalah kelima karya agung retorika, penemuan, penyusunan, gaya, penyampaian, dan daya ingat. Semua ini merupakan elemen-elemen dalam mempersiapkan sebuah pidato. Seperti yang saya pahami, retorika adalah gaya bicara. Gaya bicara, baik itu pidato, menyampaikan sesuatu, menyampaikan ide. Dengan perubahan pada retorika, kelima karya agung ini telah mengalami kesamaan perluasan, penemuan secara mengacu pada konseptualisasi. Proses saat ini kita menentukan makna dari simbol lawan interaksi. Respon terhadap fakta yang kita temui. Tidak mudah kita temukan pada apa yang sudah ada, namun menciptakan melalui penafsiran. Nah, di dalam retorika ini kita tentunya di dalam komunikasi, ilmu komunikasi, kita tentunya melatih atau membentuk mental gaya bicara kita agar kita ada perbedaan dari jurusan-jurusan lainnya. Tidak seperti jurusan yang lain. Kita ini komunikasi adalah jurusan yang sangat-sangat akan berperan di dalam masyarakat. Ilmu komunikasi ini memiliki beberapa bagian seperti retorika tadi, gaya bicara kita. Nah, hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.